Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-siddiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Tazim wa ikraman kepada guru-guru, kepada hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia. Tidak akan memperpanjangkan mukadimah, langsung saja masuki pidato yang berjudul ibadah yang meningkatkan perkumpulan dalam umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kita lihat sejaman pada zaman kerajaan Aceh, Nagro Aceh Darussalam, dari Sultan Ali Mughishah sampai Sultan yang sempat dijuluki Alam Perkasa, yakni Sultan Iskandar Muda, bahkan sampai keturunan Sultan-Sultan Aceh ke-25, yaitu Sultan Syah Daud, yang mana mereka ini memiliki persatuan dalam agama Islam sangat kuat, sehingga pada saat zaman itu seorang penjajah dari berbagai negara pun mereka sangat lelah dalam menghadapi warga-warga Aceh, rakyat Aceh dan para kerajaan sultan-sultan Aceh pada saat itu. Maka tidak heran karena mereka dekat dengan ulama, karena mereka selalu melakukan ibadah yang meningkatkan silaturahmi, meningkatkan kepercayaan kepada sesama umat Islam, sehingga mereka kuat walaupun mereka berkali-kali dihancurkan, berkali-kali hendak dihabiskan, hendak dijajah oleh orang yang luar negeri, orang Belanda, orang Portugis dan orang yang lain-lainnya, tetapi mereka tidak sanggup. Mereka kalah dengan militer negara Sultan Aceh Darussalam ketika zaman itu. Maka ketika itu bagaimana Belanda ini untuk menaklukkan Nagro Aceh Darussalam? Karena Nagro Aceh Darussalam kental dengan agamanya, kental dengan ilmunya, kental dengan militernya, maka dua hal yang bisa dilawan, yaitu budaya dan militer. Maka mereka melawan dengan yang namanya ilmu. Maka mereka mengirim utusan, yaitu seorang ulama pendusta, bahkan tidak cocok sebutkan ulama, pura-pura menjadi ulama. Mereka datang ke Nagro Aceh Darussalam, memberikan pemahaman yang khilaf, sehingga perbedaan pendapat di rakyat Aceh, sehinggalah timbullah perpecahan di Nagro Aceh Darussalam. Maka ketika itu Belanda langsung menyerang Aceh Darussalam, sehingga runtuhlah kerajaan Aceh Darussalam. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Aceh ini tidak boleh lepas dari namanya agama Islam, tidak boleh lepas yang namanya silaturahmi. Maka apa hal ibadah yang bisa meningkatkan silaturahmi kita sesama umat Islam? Salah satunya yakni sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak hanya memperoleh pahala sebesar 27 derajat, tapi pahala sholat jamaah ini, salah satu efek daripada sholat jamaah ini, yaitu bisa menyambungkan, memperkuatkan silaturahmi sesama umat Islam, sebagaimana kelompok-kelompok yang berkumpul menghadap kepada Tuhan yang sama, yakni Allah SWT, memuji dengan asma yang sama, memuji dengan Nabi yang sama, Nabi Muhammad SAW. Mereka timbullah kerukunan dalam umat beragama, yaitu umat Islam. Maka bahkan Nabi pun pernah satu riwayat ketika itu Nabi dengan para sahabat, maka terlihatlah seorang pemuda pada zaman itu, seorang pemuda yang mana dia ini selalu rajin sholat ibadah pada masjid.
seorang pemuda yang tidak pernah meninggalkan ibadah jemaah di masjid. Maka apa kata Nabi? Iza ra'aitumur rajulan ya'tadul masajida fa asyhadu lahu bil iman. Itu kata Nabi. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang taat, rajin beribadah ke masjid, jamaah di masjid, tidak pernah putus daripada jamaah di masjid, apa kata Nabi? Maka lihatlah pemuda tersebut bagaimana bagus imannya. Apalagi kita sebagai bangsa Aceh yang tidak pernah lepas daripada agama Islam, yang sudah dikenal dari zaman dulu, daripada Eropa, India, bahkan ke Arab Saudi sana, bahwa rakyat Aceh ini kental dengan agama Islam dan kental dengan kekuatan militer. Maka bagaimana bisa agama Aceh ini runtuh? Bagaimana bisa bangsa-bangsa Aceh ini terbelah-belah? Bagaimana bangsa Aceh sudah hina di mata orang sekarang? Salah satunya tidak ada yang namanya kerukunan dalam umat beragama dan tidak ada yang namanya saling memahami sesama lain. Maka banyak orang Aceh zaman sekarang terpecah belah dengan salah pemahaman. Yang sebelah sini bilang A, yang sebelah sini bilang B, yang sebelah sini bilang C. Maka gara-gara beda pendapat, bukan mencari kebenaran, malah saling menyalahkan, sehinggalah timbulnya yang namanya pecah belah dalam Nagro Aceh Darussalam yang kita lihat. Bahkan saking hebatnya pada zaman kerajaan Aceh ketika itu, ketika masa-masa emas Nagro Aceh Darussalam, yang mana mereka penuh dengan intelektual, penuh dengan kemiliteran, penuh dengan literal, ilmu-ilmu yang bermacam-macam, sehingga timbullah salah satu orang alim ulama, 3 alim ulama lahir pada saat itu, yaitu masyhur di kalangan orang Aceh. Salah satunya yaitu seorang syekh pengarang kitab Siratul Tadi.